Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbana Allahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina was-sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah rutinitas pengajian malam Senin Majlis Ta'lim Tarbiyatun Nasiin yang mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama diberikan keistiqomahan oleh Allah, yang kedua mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan ketabahan dan kesabaran. Kemudian mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hadir pada kesempatan malam ini diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, bermanfaat di dunia dan juga bermanfaat nanti buat bakal kita di akhirat. Wabil khusus yang saya hormati muta'alim kita yang biasa rutinan tiap malam Senin, yaitu Gus Najir, yang sering kita panggil Gus Najir. Mudah-mudahan maka Allah fi tuli hayati, Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya. Amin man. Amin. Orang didoain amin. Amin. Mudah-mudahan Allah diberikan keistiqomahan. Dan juga mudah-mudahan doa yang terakhir aminin, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat-cepat dipertemukan sama jodohnya. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita sama-sama untuk memanjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada kesempatan malam ini, pada saat ini kita masih diberikan umur oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, baik lahir maupun batin, sehingga kita bisa menyempatkan waktu kita untuk bertolabul ilmi ke majlis taklim ini. Mudah-mudahan langkah-langkah kita, baik yang jauh maupun yang dekat, dengan niat karena Allah, dengan niat itba kepada Rasulullah, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala langkah kita dicatat oleh Allah menjadi catatan amal ibadah untuk bekal kita nanti kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini khususnya, mudah-mudahan kita diaku sebagai umat Rasulullah, bukan cuma kita ngakunya doang. Ngaku sih boleh, ya. Ngaku mah nggak apa-apa, nggak ada yang larang. Tapi mudah-mudahan kita selain kita ngaku sebagai umat Rasulullah, mudah-mudahan kita diaku sebagai umat Rasul sehingga kita layak nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang saya hormati Bapak Ketua Wilayah RT 07, ya, Bapak RT Supandi, alhamdulillah hadir, yang selalu eksis, ya, menamani kita, yang selalu mendukung adanya pengajian di majlis taklim ini, ya. Ini patut kita banggakan di umarok kita, ya. Sebab Pak RT itu termasuknya umarok, ya, umarok pemerintah. Biarpun kata RT juga pemerintah, ya, itu kita doakan mudah-mudahan Pak RT kita selalu mendukung, ya, selalu mendukung kepada pengajian kita yang ada di Majlis Taklim Tarbiyatun Nasirin. Lalu pula yang saya hormati abang kita, Abang Soleh, ya, alumni juga nih, alumni Tarbiyatun Nasirin. Alumni tahun berapa itu? Ya, selalu hadir mudah-mudahan. Baiklah hadirin, sebelum kita memulai taklim kita pada kesempatan malam ini, ya insya Allah sebetulnya yang akan kita kaji pada malam ini sesuai dengan apa yang dijadwalkannya, yaitu tentang masalah hakul zauj ala zauj yang diambil dari kitab Ummul Jen, yang diambil dari kitab Ummul Jen, yang artinya adalah ikatan suami dan istri. Ikatan suami dan istri fi bayanil huquq zawjaini, di dalam menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban suami
dan istri. Ini mah saya cuma bagi-bagi pengalaman aja, ya. Kalau untuk ilmu mah ya masih kurang. Kalau untuk ilmu, masya Allah, mungkin lebih pengalaman lebih banyak Gus Najir ketimbang saya. Ya, ini mah pengalaman aja. Cuma kalau memang segi pengalaman, emang Gus Najir kalah sama saya. Kenapa demikian? Waktu itu saya menginjak ke tempat ini itu tahun 96. Gus Najir belum lahir, belum ada. Tapi kalau untuk keilmuan lebih banyak beliau ketimbang saya. Nah, insya Allah nanti pada malam Senin yang ketiga ini ya. Insya Allah saya doakan mudah-mudahan saya juga diberikan keistiqomahan oleh Allah. Selalu saya bisa mengisi taklim pada malam Senin ini, yaitu malam yang ketiga. Dan insya Allah saya akan menyampaikan materi tentang masalah hakul zaus ala zaujah, tentang kewajiban suami terhadap istri, kewajiban istri terhadap suami. Yang walaupun ini yang hadir kebanyakan emang masih pada bujangan, masih pada muda, nggak apa-apa. Yang penting kita ilmunya dulu, baru kita pelaksanaannya. Ya. Ilmunya dulu kita ketahui, baru nanti kita pelaksanaannya. Nah, sebelum nanti saya menyampaikan materi tentang masalah kewajiban suami terhadap istri, istri terhadap suami, insya Allah ya, mungkin pada malam ini ala kadana sebagai mukadimah dulu, pembukaan dulu ya. Insya Allah. Tapi sebelumnya itu mari kita sama-sama untuk bertawasul dulu kepada baginda Rasul. Kemudian kita tawasul kepada pengarang ini kitab ya. Ini kitab yang akan saya sampaikan nanti ngambil materi daripada kitab Ukul Zain fi Bayani Hukukul Zawj, tentang masalah ikatan suami istri dan menjelaskan tentang hak dan kewajiban seorang suami dan kewajiban seorang istri. Mari kita sama-sama untuk tawasul dulu kepada baginda Rasulullah ala hajin niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah khususan ila hadrat Syekh Muhammad bin Umar Nawawi ala risalati fi dzalika ba'dul salihin. Aqallahu danallahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa فليقض قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد
والسيق والقدر والسقر والبريق والنبي وفي عزمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا أمره النهي فلا أحد أضر في قليلا منه ولا نعمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وعليه وصحبه وصحبه والتابعين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه 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 Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan malam ini sebelum saya menjelaskan tentang permasalahan yang tadi tentang masalah hakul zauj ala zaujah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan, memaparkan tentang masalah nikahnya dulu. Tentang masalah nikah. Karena setelah nikah baru ada kewajiban. Setelah nikah baru ada kewajiban. Belum ada kewajiban kita suami istri kalau belum nikah dulu. Ya, maka yang nikah, yang udah nikah, ya siapin pasang kupingnya dulu. Belum juga salah. Ya, itu. Apa ini dasar nikah itu? Dan apa hukumnya nikah itu? Apakah ini nikah itu wajib ataukah sunnah? Dan dari mana dasarnya ini tentang pernikahan itu? Jadi dalil yang menerangkan tentang masalah nikah memang ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Tapi untuk sejarahnya dulu nih, sejarah pernikahan itu awalnya dari mana ini? Ya, kok Allah memerintahkan untuk adanya pernikahan dan sampai Rasul menyunahkan untuk
Ceritanya begini nih, ya. Ketika Allah menjadikan surga, ya. Allah menjadikan surga, di situ penghuninya baru dua, yaitu malaikat dan jin. Dan setelah itu Allah menciptakan Nabi Adam. Ya. Nabi Adam di surga Allah ciptakan. Nah, berarti kalau kita lihat sejarah bahwa kita ini penduduk surga asalnya. Ya. Jadi asalnya kita ini dari surga. Semuanya. Mau Bang Pedi, mau Bang Koji, pokoknya semua dah. Ya, Pak RT, Bang Soleh. Ini semuanya asalnya dari surga. Kenapa? Karena bapak kita Adam itu dari surga. Dari surga asalnya. Nah, Nabi Adam diciptakan oleh Allah di surga. Apa maksud dan tujuannya? Ya. Dan ketika itu Allah memerintahkan kepada malaikat, ya, bermusyawarah dengan malaikat bahwa Allah akan menjadikan khalifah di permukaan bumi ini. Maka Allah menciptakanlah Nabi Adam. Dari apa Nabi Adam diciptakan? Semuanya pada tahu. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Nanti pasti ada nanya, tanah di mana? Pasti. Nah, kalau umpama kita lihat sejarahnya, Nabi Adam nanti dikeluarkan dari surga ke dunia itu kemana itu? Gimana terusirnya? Di mana letakkannya? Dan berarti di situ, tanahnya di situ, di daerah negara itu. Itu. Nah, jadi Allah menciptakan Nabi Adam di surga dari segumpal tanah, kalau dalam tafsir min sawsa'in, dari segumpal tanah yang liat. Ya. Setelah terbentuknya Nabi Adam, maka Allah meniup ruh kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Jadilah Nabi Adam penduduk surga yang nomor 3 setelah malaikat, setelah jin, baru Nabi Adam. Surga, Masya Allah, itu di surga ini, ya, itu tempat yang paling indah. Ya. Bahkan di dalam kitab bahwa surga itu tidak bisa kita disifati. La ainun ra'at wala ujunun sami'at wala biqadraqal bil bashar. Surga itu tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa terdengar oleh kuping, dan tidak bisa dibayangkan dengan hati kita kenikmatan surga dan keindahan surga. Ya. Umpama begini, kata Bang Pedi, surga ini begini ya, kayak umpama kayak hotel berbintang. Ya, kalau hotel berbintang, kemudian makannya serba lezat, pelayannya cantik-cantik, enggak. Surga tidak bisa dibayangkan. Saking indah-indahnya itu dalam surga, sehingga tidak ada satupun bisa mensifati keindahan dan keindahan surga. Nabi Adam diciptakan di surga dengan penuh kenikmatan dan keindahan. Kagak betah sendirian. Ya, coba bayangin Bang Baja. Bang Baja di rumah orang kaya, mobilnya Pajero. Ya, semua keindahan serba ada, serba punya. Bini kagak punya, kira-kira betah kagak? Ayo, gak bakalan. Ya. Biarpun umpama rumahnya gedong, kendaraannya mewah, makanannya serba enak, minumannya serba lezat, sendirian doang, sendiri, ya, cuma sendiri hidupnya, kagak betah. Nabi Adam hidup di surga dalam kesendirian, padahal mah di surga itu
tempat yang indah, tempat yang serba lezat, tapi Nabi Adam kagak betah. Ya, begitu Allah ciptakan Nabi Adam, kalau bahasa kita mah gini kali ya, ini Adam kelihatannya galau amat ini. Bahasa kita mah gitu galau, ya, ya. Padahal mah semua fasilitas sudah disediakan, ya apa ada aja, ya. Masih ada, nanti masih nanya deh. Nah itu kan banyak bidadari katanya. Waktu itu bidadari belum diciptakan, ya, belum ada. Ya, ya. Kenapa? Karena bidadari itu untuk menghuni orang surga, orang dunia ketika masuk nanti ke dalam surga. Cerita langsung, cerita singkatnya, akhirnya Allah menciptakan teman hidupnya di surga, yaitu yang bernama Babu Hawa, Siti Hawa, yang Allah ciptakan dari apa? Min dol'il Adam, daripada tulang iganya Nabi Adam. Yang sebelah mana coba? Hah? Coba raba deh, pasti hilang satu deh. Nah, tadi ciptakanlah, ya, Allah menciptakan Siti Hawa untuk temannya Nabi Adam di sorga dari tulang iganya Nabi Adam yang kiri, makanya hilang satu, ya. Maka tulang iga laki-laki hilang satu. Ini kenapa nih? Karena Siti Hawa, ya, karena Babu Hawa, ya. Makanya kalau umpama kita punya bini, Bang Fajar, Bang Pedi marah-marah mulu, bilangin, nih kira-kira ulur ilah atu. Itu, ya. Sama umpama, ya, kalau umpama bini punya laki marah-marah mulu, gampang sebetulnya mah, ya. Makanya ini ahwatnya kagak ada hadir, ya. Kalau umpama punya laki marah-marah mulu, ya, marah mulu tiap hari, ya, angkatin rok sama kainnya, lu masukin lagi lu ke lubang gua lu, ya. Dari mana emang lu? Ya, kan gitu. Jadi ada kelemahannya, ya. Masing-masing ada kelemahannya, ya. Nah gitu. Nah, maka, ya, singkat cerita begitu. Jadi asal usulnya ada pernikahan itu memang daripada Nabi Adam alaihi salam. Dari Nabi Adam, ya. Nabi Adam. Siapa yang menikahkannya Nabi Adam dengan Siti Hawa? Allah. Ya. Karena waktu itu belum ada penghulu. Emang di surga gak ada penghulu. Gak ada. Ya. Yang menikahkan Nabi Adam dengan Siti Hawa di surga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, mas kawinnya apa? Nah, ya. Mas kawinnya apa itu? Mas kawinnya adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kok udah ada Nabi Muhammad? Ya. Ya. Kan Nabi Muhammad belum diciptakan. Kok udah ada namanya? Ya kan? Tuh, udah ada. Ya. Makanya dalam satu riwayat ada yang mengatakan, ya, duluan mana Adam, duluan mana malaikat, duluan mana iblis diciptakan oleh Allah. Sebagai riwayat mengatakan duluan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cahaya Nabi Muhammad sudah ada, ya. Cahaya Nabi Muhammad sudah ada. Bahkan Nabi Adam melihat di mana tuh di atas ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Sehingga Nabi Adam nanya, ya Allah, siapa itu Muhammad? Ya. Dijawab tuh, itu adalah anak cucu kamu Adam nanti yang akan lahir di akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, jadi mas kawinnya itu dengan mengucap dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini satu pembelajaran, ya. Satu pembelajaran kepada kita bahwa boleh
kita mengasih mas kawin kepada perempuan yang akan dijadikan istri, boleh dengan apa aja. Ini perempuannya kagak ada sih. Ya kalau ada biar dia sadar. Gitu kan. Gitu. Jangan mentang-mentang minta mas kawin 2 kilo emas. Juga 3 kilo emas. Lah bagaimana itu? Sedangkan lakinya tukang bangunan. Ya kan? Bagaimana itu ya? Nah, gitu ya. Ya, jadi ini, maka jadi begini ya. Jadi sini ada pelajaran nih. Pertama ada pelajaran dulu nih. Jadi merupakan satu pelajaran, boleh si suami memberikan mas kawin kepada si perempuan dengan apapun, yang penting ada harganya. Ya, ntar jawaban pertanyaan deh. Bagaimana kalau umpama dengan jasa aja, dengan jasa boleh? Umpama begini nih, umpama begini. Sebelum aku jawab, ntar ini cerita dulu nih, ya sedikit. Ya, boleh ya si istri minta mas kawin kepada calon suaminya dengan jasa. Umpama nih, umpama si calon istrinya, si calon suaminya adalah seorang ustadz, seorang guru ngaji, seorang santri, kemudian umpama calon istrinya emang ya bilang aja deh anak jalanan umpama ya kan, tuh ya, ya. Dia pengen mas kawinnya itu minta diajarkan atau minta diajarkan dengan membaca surat Fatihah atau doa yang lainnya, boleh. Itu namanya dengan jasa. Ya. Ada dalilnya, ada contohnya, ada contohnya. Mana? Di ketika Nabi Musa akan menikahi anaknya Nabi Shu'aib, itu kan mas kawinnya dengan jasa. Dengan jasa apa? Nabi Shu'aib suruh nyangkul, ya, suruh nyangkul di sawahnya berapa tahun tuh? Ya, 7 tahun. Ya, dibayar sama jasa. Gitu, jasa. Nah, ini untuk mas kawin. Ntar ada terkena ada di atas. Ini sepintas doang ya. Jadi ini untuk sekedar ini aja, bahwa boleh ya, boleh si suami mengasih mas kawin kepada calon istrinya, boleh dengan apapun asalkan ada harganya, walaupun dengan jasa. Ya, kata begini nih, kata calon istri begini nih, bang, saya makan orang bodoh, ya sholat, ya namanya juga perempuan jalanan, jarang-jarang, usolinya juga kagak bisa, doa wudhu kagak bisa, doa sholat kagak bisa, semuanya kagak bisa. Nah sekarang mah saya mas kawinan minta jasa aja, tolong saya ajarkan dari mulai doa wudhu sampai doa sholat, itu sebagai mas kawin untuk saya. Boleh enggak? Boleh. Ya, boleh. Ya, gitu. Karena di dalam fikih begitu. Sesuatu apapun yang ada harganya boleh untuk dijadikan mas kawin. Seperti hanya contohnya Nabiullah Adam alaihissalam, ya, mas kawinnya adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi asal usul sejarah nikah itu dari Nabi Adam, ya, dari Nabi Adam, ya. Kemudian banyak ayat Al-Quran menerangkan tentang masalah perintah nikah. Di dalam surat An-Nisa ada kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, nih, pankihu ma tobalakum minan nisa'i. Itu dalilnya tuh, ya. Pankihu ma tobalakum minan nisa'i. Ini dalilnya anjuran nikah nih, ya. Perintah Allah. Ya, makanya yang udah siap-siap, yang udah ada modalnya, ya jangan dientar-entar. Ya, ini perintah Allah nih. Ya, yo, pankihu ma tobalakum minan nisa. Artinya bagaimana? Pankihu
nikahilah olehmu wahai laki-laki. Ini hitam wahai laki-laki. Ya. Ma tobalakum minan nisa. Ya. Apa-apa yang dipandang bagus oleh kamu yang ada pada perempuan. Artinya bagaimana? Ya. Artinya bagaimana nih? Bahwa silakan pilih oleh kamu perempuan yang memang kamu sukai dan yang memang kamu pandang ini perempuan bagus menurut kamu. Ada perintah dari Allah tuh. Nah, pertanyaannya nih, apakah ini perintah Allah itu wajib? Apakah ini perintah Allah itu sunnah? Kalau kita dilarikan kepada kitab usul fikih, ini amarnya itu amar lin nadbi, artinya perintah dari Allah sekedar sunnah, bukan wajib. Jadi hukumnya nikah itu bukan wajib, tapi sunnah. Ya, sunnah. Karena ada hadis Nabi, an-nikah sunnati. Nikah itu sunnah. Kata Nabi Muhammad, ya. Bahkan dalam hadis lain mengatakan, ya, fa'lam annan nikaha sunnatul anbiya. Nikah itu sunnahnya para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tibang sunnah, ya. Sunnah itu. Ini kadang-kala kita mah lebih lebih mengutamain sunnah daripada yang wajib. Iya, kalau banyak bini katanya sunnah rasul, sholat mah kagak, ya. Nah gitu, kan banyak sunnah rasul, emang nikah doang sunnah rasul, ya. Itu mah, ya, nikah mah bagian daripada sunnah rasul. Jadi kalau umpama kita cinta kepada Rasulullah, maka nikahlah segera, ya. Bang Abid nih, ya. Nah, iya, kan begitu. Nih, kata Nabi nih, Bang Abid nih, kata Nabi nih, ya. Ada 4 perkara kata baginda Rasul yang harus disegerakan, ya. 4 perkara nih. Yang pertama, kata Nabi, ketika mayit sudah jelas-jelas meninggalnya, cepat-cepat urus. Ya, urus, mandiin, kapanin, sholatin, kuburin, udah. Cepat. 1. Yang kedua, ketika ada tamu ke rumah kita, cepat-cepat kasih jamuan, kasih air, ada air, kasih kopi, ada kopi, rokok kasih, makanan kasih, kalau ada. Ya. Itu anjuran Rasul. Ya, anjuran dari baginda Rasul. Ini kadang-kala kita pada tamu ngobrol 3 jam, bibir udah jebleh, belum kasih air-air, ya, kasihan. Tuh. Jadi sunnah Rasul begitu. Ada tamu, cepat-cepat kasih air. Ya. Tuh, kasih kalau memang ada air, ya air. Kalau ada kopi, ya kopi, susu lebih bagus, ya kan? Itu. 2. Yang ketiga nih, ya. Apa yang ketiga? Kata Nabi, ketika kita punya hutang, cepat-cepat bayar. Punya utang, cepat bayar. Hah? Yang 3. Nah, yang keempat, Pak Abid nih. Yang keempat, ketika sudah ketemu jodohnya, cepat-cepat nikah. Oh ya, kita ajar saja, ya. Ketika ketemu jodohnya, cepat nikah. Jangan dientar-entar dulu. Kenapa? Kan khawatirnya sekarang begitu, ya kan? Kadang-kala, masya Allah sekarang mah, ya. Kalau kita lihat pergaulan sekarang, anaknya udah pada demen, kadang-kala orang tuanya mau ngulur-ngulur waktu. Akhirnya dua-duanya udah pada demen, akhirnya bagaimana? Akhirnya bukan nikah duluan, tapi kawin duluan. Ya, akhirnya kawin duluan. Makanya beda, sebentar, sejelasan nih. Makanya beda nih. Makanya beda antara nikah sama kawin, beda.
harus kita bisa membedakan antara nikah dengan kawin itu beda. Ya. Ya. Bedanya. Kalau nikah ada syarat dan rukunnya. Kalau kawin kagak ada. Kawin mah bisa aja, di mana aja bisa kawin. Ya kan? Enggak perlu ada saksi, enggak perlu ada wali, enggak perlu pakai mas kawin, enggak perlu pakai penghulu, enggak perlu ada ijab kabul, kawin jadi tuh. Makanya di kitab kagak ada al-babul kawin, ini bab menerangkan kawin, enggak ada. Ada juga al-babun nikah, bab nikah. Itu ya. Jadi nikah. Jadi yang dianjurkan oleh Allah, yang diperintah oleh Nabi itu adalah bukan kawin tapi nikah. Ya, tapi nikah. Ya, ada syaratnya nih, ya. Syaratnya dengerin nih, kalau yang udah mau siap-siap syarat-syaratnya dengerin. Ya, ada syarat, ada rukun. Ya, ada syarat, ada rukun. Kalau umpama syaratnya nikah, pertama adalah orang Islam, sesama orang Islam. Calon suaminya orang Islam, calon istrinya pun orang Islam. Sekarang ada tuh, mau ada undang-undang memperbolehkan pernikahan silang. Lain agama. Tetap ditolak sama majelis ulama, tidak boleh. Orang Islam nikah dengan non-Islam. Kenapa? Di dalam ilmu fikih itu hukumnya pasah. Pasah itu artinya tidak sah, bubar nikahnya. Ya. Kalau mau kafir dengan orang kafir, kalau mau orang Islam dengan orang Islam, jangan sampai orang Islam nikah dengan orang musyrik dengan orang kafir. Quran menjelaskan, kan? Wala tankihul musyrikata walau a'zabatkum, kata Allah. Hei manusia, jangan kau kawin dengan orang musyrik walaupun itu perempuannya cakep, ya, mengagumkan. Jangan, kata Allah. Larangan nih, ya. Itu kalau udah larangan berarti haram. Ya. Kemudian kesananya, andaikan ada budak perempuan yang hitam legam, itu lebih bagus ketimbang nikah dengan orang musyrik walaupun wajahnya cantik rupawan. Lebih bagus kepada budak kalau memang ada budak di zaman sekarang. Perbudakan, ya. Tuh. Pilih mana tuh? Mending yang cantik kafir, mending yang jelek Islam. Mikir-mikir dulu deh. Bingung nih. Oh. Nah, itu dia. Ya. Ya. Ya begini nih, kalau cantik itu relatif sebetulnya mah. Ya kan? Ya, ini berbicara cantik dulu nih. Gak apa-apa, ya. Sebetulnya cantik, ganteng itu relatif. Bagaimana yang dimaksud relatif? Ya, enggak semuanya itu orang cantik itu bagus wajahnya, ya. Kemudian bodinya juga lumayan, enggak. Yang disebut cantik relatif itu biarpun kata orang lain umpama jelek, karena kita demen jadi cantik. Karena peribahasa. Ya kan, ada peribahasa kan? Karena demen jadi cantik. Karena cantik jadi demen. Karena ganteng jadi demen. Ya kan? Karena demen, karena ganteng. Gitu. Coba kalau umpama sekarang orang umpama nikah karena wajah cantik, orang Papua kagak laku. Orang Afrika tapi ketemu jodohnya orang Papua. Tuh, kalau lihat begitu kan relatif. Iya. Ya kan? Tuh. Kadang-kala kan begitu. Emang udah sunatullah ini, ya kan? Kadang-kala umpama
istrinya cakep. Kadangkala suaminya hitam. Disindirin apa yang kondangan. Emangnya merem kali nyarinya ya. Itu kebalik. Ya. Ada sebaliknya, ya kan? Oh, ada sebaliknya. Lakinya ganteng, kadangkala calonnya, ya gitulah. Ya. Ada sejarahnya. Mana? Di ketika Khobil dan Kabil kan, Khobil sama Habil kan? Coba ayo. Kenapa dia sampai saling membunuh? Coba ayo. Kenapa dia saling membunuh? Karena di situ ada ada pernikahan silang antara yang jelek sama yang cakep. Waktu itu yang dibunuh siapa? Habil apa Khobil? Habil. Ya. Yang dibunuh Habil, yang membunuh Khobil. Khobil itu wajahnya ganteng, cakep. Dinikahkan oleh Nabi Adam kepada Labuda. Labuda itu wajahnya kurang cantik. Kemudian Habil yang jelek dinikahkan kepada Iklimah. Iklimah itu wajahnya cakep. Apa kata Khobil? Waduh, bapak kagak adil ini mani. Mestinya yang cakep sama yang cantik. Kenapa ini ketemu yang jelek? Ya, yang jelek sama yang cakep. Nah, ini ya kan. Nah, kesini juga sama begitu. Ya, ini merupakan satu sunnatullah. Nah, gitu. Jadi, masalah cantik dan tidaknya itu adalah relatif, Bang Roji. Ya, itu relatif. Ya, nah gitu. Nah, gitu ya. Itu untuk tentang masalah ya syarat dan rukun nikah. Jadi syarat nikah itu ada 3. 1, sesama orang Islam. Lakinya orang Islam, kemudian calonnya perempuan pun orang Islam. Yang kedua, syaratnya itu adalah sehat rohani, sehat jasmani. Ya, sehat badannya, kemudian sehat rohaninya. Makanya orang yang kurang waras, orang gila itu tidak dianjurkan untuk nikah. Ya. Ya, nah gitu, kan? Gitu. Ya. Nah, sekarang ya jasadnya sehat, rohaninya sakit, ya. Rohaninya sakit. Oh, ternyata itu ya, tadi itu pikiran itu. Atau sebaliknya, rohaninya sehat, jasadnya sakit. Ya, jasadnya sakit. Ini pun tidak menjadi persyaratan untuk nikah. Yang ketiga, persyaratannya adalah ada ongkos biaya untuk nikah. Ya. Itu kan kata Nabi begini panggilan ya ma'saras sabab man istata'tumul ba'a falyatajawwaj. Hei orang-orang muda, hei kaum-kaum muda, ya. Apa tadi? Ya ma'saras sabab man istata'tum. Siapa di antara kamu sudah ada kemampuan al-ba'a ongkos biaya. Ongkosnya nih biayanya falyatajawwaj. Silahkan untuk nikah, ya. Silahkan untuk nikah. Jadi yang ketiga, persyaratan nikah itu 1 harus sesama agamanya. Yang kedua, ya apa tadi? Sehat jasmani, sehat rohani. Dan yang ketiga adalah ada ongkos biaya untuk pernikahan. Udah siap, Bang Abid?